Perkenalkan, saya Dr. Lothar, spesialis saraf. Pada saat ini kita akan sama-sama belajar mengenai anamnesis dan pemeriksaan fisik pada kasus infeksi sistem saraf pusat. Untuk itu, mari kita sama-sama belajar melalui video berikut ini. Selamat sore, perkenalkan nama saya Dr. Arya Taksya Bagaskara. Dengan siapa, Pak? Saya Gilbert. Oke, Pak Gilbert. Pak Gilbert, boleh saya tanyakan usianya berapa ya Pak Gilbert? 30 tahun. 30 tahun. Hari ini Pak Gilbert datang dengan keluhan apa Pak? Demam, Dok. Demamnya sudah berapa lama? 5 hari. 5 hari. Boleh diceritakan sedikit demamnya itu naik turun atau sama terus rasanya gitu? Atau ada muncul waktu-waktu tertentu? Sama, Dok. Oh, jadi kayak nggak pernah naik atau turun gitu ya. Lalu ada rasa seperti sakit kepala, pusing seperti itu? Ya, kepala sakit, Dok. Kepala sakit ya. Ada disertai juga lehernya kaku seperti itu Pak Gilbert? Iya, Dok. Kaku. Lalu juga kalau misalnya melihat cahaya itu apakah makin sakit rasanya kepalanya Pak Gilbert? Sakit, Dok. Oke, baik. Secara umum, gambaran infeksi pada sistem saraf pusat dibagi menjadi 2 garis besar, yaitu meningitis dan ensefalitis. Meningitis apabila ada infeksi inflamasi di meninges, ensefalitis apabila infeksi dan inflamasinya sampai ke parenkim otak. Seringkali kedua hal itu terjadi bersamaan. Kapan kita perlu curiga adanya meningitis atau ensefalitis? Jika ada 3 gejala secara klasik, yaitu demam disertai nyeri kepala dan adanya fotofobia atau sakit kepalanya bertambah ketika melihat cahaya. Baik Pak Gilbert, akan saya lanjutkan beberapa pertanyaannya. Pertama saya ingin bertanya, apakah ada kelemahan di bagian tangan atau kaki sejauh ini? Tidak ada, Dok. Lalu ada rasa seperti kebas dan kesemutan di bagian tangan dan kaki? Tidak ada, Dok. Oh, baik. Lalu apakah ada seperti wajah yang perot gitu ke kanan atau ke kiri seperti itu? Tidak ada, Dok. Lalu apakah ada gangguan menelan Pak Gilbert? Tidak ada, Dok. Lalu apakah ada bicara yang pelo seperti itu? Tidak ada, Dok. Tidak. Lalu saya bertanya, apakah akhir-akhir ini Pak Gilbert sering merasa linglung atau bingung, kayak berpikir lebih lambat, lebih Iya, seperti Dok. itu? Oh, ada. Baik kalau begitu. Pada anamnesis tadi didapatkan ada seperti bingung atau berpikir jadi lambat. Kalau ada gejala seperti itu, kita harus curiga ada gangguan di hemisfer atau di otaknya. Seperti kita ketahui, fungsi hemisfer itu ada 5, fungsi motorik, sensorik, keseimbangan, kesadaran, dan kognitif. Nah, kelima fungsi itu harus ditanyakan pada kasus infeksi sistem saraf pusat agar kita bisa tahu gejala apakah yang muncul pada kelainan di sistem saraf pusat itu. Kejang juga perlu ditanyakan karena ada gejala kejang itu menandakan bahwa ada suatu kelainan di gambaran atau di parenkim otaknya. Pak Gilbert, apakah sebelumnya merasakan ada flu yang lama seperti itu? Iya, Dok. Seminggu yang lalu. Baik. Lalu apakah Pak Gilbert merasakan diare juga? Iya. Seminggu yang Lalu? lalu juga, Dok. Apakah Pak Gilbert juga merasakan seperti sakit telinga sebelumnya? Tidak, Dok. Oh, tidak. Lalu akhir-akhir ini apakah berat badan Pak Gilbert turun? Tidak, Dok. Tidak. Lalu apakah sebelumnya Bapak mengalami benturan di kepala? Tidak, Dok. Lalu atau operasi di kepala? Tidak. Apakah Pak Gilbert memiliki riwayat kanker sebelumnya di keluarga ataupun Pak Gilbert sendiri? Tidak, Dok. Tidak. Lalu apakah Pak Gilbert sekarang melakukan konsumsi obat kemoterapi atau konsumsi obat anti radang seperti itu? Tidak, Dok. Ataupun pernah melakukan transplantasi organ atau mendapatkan? Tidak. Lalu apakah Pak Gilbert memiliki riwayat seperti penyakit-penyakit autoimun seperti HIV seperti itu? Tidak, Dok. Apakah Pak sebelumnya izin? Apakah Pak Gilbert konsumsi napsa atau narkotika dan psikotropika seperti itu? Tidak, Dok. Lalu apakah Pak Gilbert memiliki penyakit metabolik seperti diabetes ataupun hipertensi? Tidak, Dok. Tidak. Normalnya meninges dan otak itu terlindung secara baik oleh sawar darah otak atau blood-brain barrier. Sehingga kalau ada sampai meningitis atau ensefalitis, maka kita perlu eksplor kira-kira faktor apa yang bisa membuat sistem imun tubuh turun sehingga merusak sawar darah otak. Penyebaran dari meningitis atau ensefalitis secara garis besar dibagi 2, yaitu secara hematogen atau
pembuluh darah. Resikonya adalah demam sebelumnya, yang paling sering adalah kasus demam atau infeksi yang berkaitan dengan infeksi saluran pernafasan atas. Kemudian juga infeksi pada saluran pencernaan, sehingga gejala infeksi saluran pernafasan atas dan pencernaan perlu dieksplor. Kemudian penyebaran lain dari meningitis atau ensefalitis adalah bakteri atau virus itu masuk langsung lewat luka terbuka pada kepala. Kenapa bisa virus atau bakteri itu masuk ke luka terbuka pada kepala? Contohnya adalah karena pada kasus riwayat trauma kepala atau pada operasi, sehingga resiko itu, trauma dan operasi juga perlu ditanyakan. Faktor lain adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan sistem imun tubuh yang turun. Contohnya pada orang HIV, orang AIDS, orang diabetes mellitus, orang dengan autoimun, orang dengan kemoterapi, orang dengan konsumsi obat-obatan steroid, dan faktor lain yang bisa menyebabkan sistem imun tubuh turun. Dari anamnesis tadi kita sudah dapatkan clue yang berhubungan dengan infeksi sistem saraf pusat. Ada gejala demam, ada gejala nyeri kepala, dan tadi ada gejala fotofobia. Dan kita dapat satu faktor risiko, yaitu adanya infeksi sistem pernafasan. Ya, dan juga diikuti ternyata ada gejala tampak seperti bingung juga. Itu sudah bisa mengarahkan kita ke kecurigaan infeksi sistem saraf pusat. Tetapi anamnesis yang lain jangan dilupakan. Anamnesis Socrates, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, lifestyle, pengobatan juga perlu dieksplor. Sekarang kita lanjut di pemeriksaan fisik. Pak Gilbert, boleh saya tanya, hari ini tanggal berapa Pak? Tahu? 17 Oh, untuk harinya, Bapak tahu ini hari apa? Selasa, Untuk bulannya? Desember Dan tahun berapa sekarang Pak? tahun 2022. Baik. Pemeriksaan sederhana untuk kognitif adalah kita tanya orientasi waktu. Dari pemeriksaan tadi ada kesalahan dalam menyebutkan waktunya, maka itu bisa jadi salah satu pegangan kita bahwa memang ada gangguan pada kognitif pada pasien. Baik Pak, pertama saya akan periksa suhunya terlebih dahulu ya Pak ya. Ini tolong dikepit. Oke. Oke, baik, saya akan lihat terlebih dahulu. Hasilnya 39 derajat ya Pak ya. Ini hasilnya demam. Baik dok. Lalu saya akan melanjutkan ke pemeriksaan kaku kuduk ya Pak ya. Pertama permisi. Oke. Ini nggak bisa, ini Bapak nggak nahan kan ya Pak ya? Nggak ya? Oke. Pada kasus kecurigaan infeksi sistem saraf pusat seperti meningitis, maka perlu dilakukan pemeriksaan yang bisa menunjang adanya iritasi pada meninges. Pemeriksaan yang bisa dilakukan adalah yang pertama kaku kuduk. Kaku kuduk itu diperiksa dengan cara kita berusaha memfleksikan leher, dan pada orang normal seharusnya dagu itu bisa sampai ke dada. Nah, tadi pada saat pemeriksaan terlihat bahwa ada tahanan ketika dokter melakukan fleksi pada leher dan dagu tidak bisa menyentuh ke dada. Sehingga dari hasil itu artinya kaku kuduk positif. Tanda iritasi meningeal berikutnya adalah Brudzinski neck sign. Prosedurnya sama, pemeriksa melakukan persis seperti yang dilakukan di leher saat pemeriksaan kaku kuduk, tetapi di Brudzinski neck sign pemeriksa melihat respon dari ekstremitas bawah. Tanda positif apabila terjadi refleks fleksi pada sendi lutut pasien, seperti yang ditunjukkan pada video. Berikutnya adalah Brudzinski contralateral sign. Jadi dalam hal ini pemeriksa melakukan fleksi pada panggul 90 derajat, kemudian fleksi pada lutut 90 derajat, dan pemeriksa berusaha meluruskan atau mengekstensikan sendi lutut. Nah, positif apabila terjadi refleks fleksi pada kontralateral kaki yang diperiksa. Jadi misalnya pemeriksa melakukan di kaki kanan, maka terjadi refleks fleksi di lutut di kaki kiri, yang artinya Brudzinski kontralateral positif. Pemeriksaan Kernick sign dilakukan dengan pemeriksa melakukan fleksi 90 derajat di sendi panggul, kemudian di sendi lutut dilakukan fleksi 90 derajat juga.
Pemeriksa berusaha meluruskan dari lututnya, diekstensikan 90 derajat, dari 90 derajat ke 180 derajat. Tetapi apabila Kernik positif, maka akan ada tahanan ketika mengekstensikan lutut dan juga ada respon nyeri dari pasiennya. Ketika itu ada, maka kita sebutkan Kernik sign positif. Selain tadi tanda iritasi meningeal, jangan lupa pemeriksaan neurologis di nervus cranialis dan ekstremitas juga dilakukan. Tujuannya apa? Tadi kita mencari secara objektif apakah memang ada kelainan yang mengenai di otak atau tidak. Sehingga pemeriksaan nervus cranialis itu perlu dilakukan. Kemudian karena ini kelainan di otak, maka kita bisa cari tanda-tanda lesi di upper motor neuron, yaitu klonus, refleks fisiologis yang meningkat, refleks patologis positif, kemudian adanya spastisitas atau rigiditas, dan juga kekuatan pada ekstremitas. Dapat kita simpulkan ada beberapa hal yang kita dapatkan dari anamnesis dan pemeriksaan fisik. Yang pertama, ada demam atau febris suhu 39 derajat. Kemudian ada tanda iritasi meningeal positif. Kemudian juga ada tanda Babinski positif. Tanda Babinski positif ini meyakinkan kita bahwa memang ada lesi di otak atau di upper motor neuron. Dan juga ditambah tadi ada gangguan kognitif dengan gangguan orientasi. Dari tanda dan gejala itu secara klinis dapat kita simpulkan adanya suatu kondisi meningoencephalitis. Kriteria berikut bisa memandu kita untuk mendiagnosis suatu kasus yang kita curigai encephalitis. Sekian video pembelajaran ini, semoga bisa membantu kita semua dalam melakukan pendekatan klinis dalam kasus-kasus infeksi sistem saraf pusat.